Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang ischemic infarct. Sebelumnya kita akan membahas tentang gambaran EKG pada pasien ischemic atau infarct, di mana ada perubahan gelombang T dan perubahan segmen ST. Sebelum ke perubahan gelombang T normalnya merupakan defleksi positif, di mana tingginya kurang dari 0,5 mV atau 5 mm atau 5 kotak kecil di ekstremitas, sedangkan di prekordial tingginya kurang dari 1 mV atau 10 mm atau 10 kotak kecil. Untuk perubahan segmen ST itu sendiri, sebelumnya kita membahas tentang J-point. J-point itu sendiri merupakan titik pertemuan antara akhir gelombang S dan awal gelombang T. Ini gelombang S, ini gelombang awal gelombang S, kemudian puncaknya dan akhir gelombang S. Titik pertemuan akhir gelombang S dan awal gelombang T. Dan ini awal gelombang T-nya. Jadi di sini J-point-nya. Jika J-point-nya dia sejajar dengan garis isoelektris di sini, maka itu merupakan J-point-nya normal. Tetapi ketika ini ada gambaran EKG, awal gelombang S, puncak gelombang S, kemudian akhir gelombang S, dan awal gelombang T, ini J-point-nya di sini. Di sini isoelektrisnya. Jika nanti J-point-nya di atas isoelektris, berarti dinamakan ST elevasi. Kemudian di sini juga ada gambar D, gambar EKG, di mana di sini akhir gelombang S dan awal gelombang T, titiknya di sini, ini garis isoelektris. J-point-nya di bawah garis isoelektris, maka dinamakan ST depresi. Selanjutnya, gambaran EKG pada pasien iskemik ditandai oleh dua. Yang pertama adalah T inversi atau T inverted atau T terbalik, dan yang kedua adalah ST depresi. Oke, kita bahas dulu untuk T inversi. Normalnya gelombang T defleksinya positif seperti gambar ini. Tapi pada T inversi, gelombang T-nya kebalik ke bawah seperti ini, atau dia landai seperti ini. Ini dinamakan T inversi. Ini merupakan gambaran pada pasien iskemik. Yang kedua, ST depresi. ST depresi sendiri tadi sudah kita bahas untuk J-point-nya. Jika J-point-nya, ini J-point-nya ya, di sini di bawah sini. Oke, J-point-nya di sini. Ini garis isoelektris. Jika J-point-nya di bawah garis isoelektris dinamakan ST depresi. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya gambaran EKG pada pasien iskemik ada dua penanda, yaitu T inversi atau ST depresi. Untuk ST depresi sendiri ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, ST depresi berupa horizontal, di mana dia ST depresi kemudian dia mendatar dan baru timbul gelombang T. Ini dinamakan ST depresi horizontal. Kemudian jika nanti dia ST depresi kemudian turun, dinamakan ST depresi downsloping, di mana dia ST depresi di bawah kemudian turun. Dan yang ketiga, ST depresi bentuknya upsloping, di mana ada ST depresi kemudian dia sedikit naik ke atas, muncul gelombang T. Ini dinamakan ST depresi upsloping. Yang identik dengan pada pasien iskemik ST depresi pada ST depresi downsloping atau ST depresi horizontal. Untuk upsloping tidak identik dengan adanya iskemik. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran EKG pada pasien infarkt. Begitupun juga sama dengan gambaran EKG pada pasien iskemik, gambaran EKG pada pasien infarkt ditandai oleh dua penanda, yaitu ST elevasi dan QI patologis. Di mana ST elevasi tadi sudah kita bahas,
ketika C poinnya di bawah isoelektris, ketika C poinnya di atas isoelektris, maka dinamakan ST elevasi. Sedangkan Q patologis merupakan gelombang Q yang dalamnya melebihi sepertiga dari gelombang R, tinggi dari gelombang R. Normalnya gelombang Q atau gelombang Q ini adalah kurang dari sepertiga gelombang R. Kalau lebih dari sepertiganya dinamakan Q patologis. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ciri khas atau penanda pada pasien EKG, gambaran EKG pada pasien infak ada dua, yaitu ST elevasi dan Q patologis. Selanjutnya kita akan membahas tentang penempatan atau area lokasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang lokasi atau area iskemik infak. Ketika kita merekam EKG di baik lead di ekstremitas maupun di prekordial, kita akan mendapati di mana ada 12 lead dari V1 sampai V6, lead 1, lead AVL, AVR, dan lead 2, 3 AVF. Jika kita kumpulkan akan menjadi seperti ini, di mana V1 kita letakkan di area interkosta keempat sebelah kanan sternum, ya. Kemudian V2 kita tempatkan di interkosta keempat di samping kiri sternum, V3 terus kemudian V4 sama interkosta keempat, ya, V3 di antara V2 sama V4, V5 dan seterusnya. Akan menjadi gambaran seperti ini, ya. Oke, secara anatomi jantung di rongga torak kita itu letaknya agak serong ke kiri, sehingga bagian depan jantung kalau kita lihat secara anatomi tepat sekali di V3 dan V4, bagian depan jantung kita. Sekarang kita membahas tentang lokasi atau area iskemik infak, ya. Di V1, V2 itu menggambarkan area septum atau septal dari jantung tersebut, sekat di sini, ya. Kemudian V3, V4 tadi sudah kita utarakan di bawahnya itu adalah bagian depan jantung atau anterior jantung. Kemudian V5, V6 bagian samping sehingga dinamakan lateral. Lead 1 juga samping tapi dia dipasangkan dengan AVL sehingga dinamakan high lateral. Terakhir, 2-3 AVF letaknya di bawah bagian jantung, makanya dinamakan inferior. Oke, ini dari beberapa penamaan lokasi atau area iskemik infak. Selanjutnya, kita membahas tentang penggabungan penamaan di masing-masing area lokasi tersebut ini. Misalkan, kapan kita akan mengatakan anterioseptal, kita akan mengatakan anteroinferior, kapan kita akan menamakan anteroekstensif. Ketika, kalau kita boleh saya ibaratkan, V1 sama V2 adalah suatu keluarga, di mana ini berada dalam satu rumah. Nah, syaratnya ketika dalam satu rumah harus minimal ada dua. V3, V4 juga satu rumah dan seterusnya. Lead 2, 3 AVF juga satu rumah. Syaratnya harus minimal ada dua jika kita ingin menegakkan ini perubahan atau penanda tadi signifikan dibaca iskemik atau infak. Tetapi beda halnya ketika dia beda rumah. Ya, misalkan V2 dan V3 yang mengalami perubahan segmen ST atau gelombang T. Maka V2 mewakili rumah yang pertama ini septum atau septal, sedangkan V3 mewakili rumah anterior. Sehingga boleh, kalau beda rumah boleh diwakilkan. Tetapi kalau satu rumah minimal harus dua. Misalkan saya beri contoh, ada perubahan segmen ST di V2, V3, V4. Berarti penamaannya adalah anteroseptal. Begitupun juga misalkan ada perubahan segmen ST di V3, V4
2 AVF, maka dinamakan antero-inferior. Kemudian jika nanti kenanya di V1 sampai V6, itu kan harusnya 3, septal, antero, sama lateral. Tapi boleh disingkat dengan antero ekstensif. Seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang lokasi atau area ischemic infarct. Sekarang kita membahas contoh soal gambaran EKG-nya secara langsung ya. Oke, tadi sudah kita bahas tentang lokasi atau area ischemic infarct. Sekarang kita akan implementasikan ke gambarnya langsung. Ini contoh gambarnya. Saya sarankan untuk dalam pembacaan EKG seperti ini jangan satu-satu seperti ini, misalkan lead 1 ke lead 2, jangan, tetapi langsung ke pasangan-pasangannya. Misalkan saya sarankan dari V1 dulu, pasangannya V2, sehingga kita lihat di V1 itu ada tidak perubahan segmen ST atau gelombang T di V1. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pasangannya di V2, kemudian kita lanjutkan ke tetangganya V3, ke V4, V5, V6, baru V6 tetangganya lead 1. Jadi dia yang berdekatan. Tuh. Baru lead 1 pasangannya adalah AVL, baru terakhir 2, 3 AVF. Boleh dibalik-balik, tapi sebisa mungkin langsung ke pasangan-pasangannya. Jangan acak. Ya, nanti teman-teman kesulitan kalau acak. Jadi langsung ke pasangan-pasangannya. Oke, contohnya seperti ini. Di V1 ini ada perubahan segmen ST berupa J-point-nya di sini. Ya, ini isoelektrisnya. Berarti dinamakan betul sekali SD depresi ya di V1. Kemudian V2 juga sama, J-point di sini, kemudian ini ada isoelektris, di sini pun ada SD depresi. V3 juga sama ya, J-point di sini, ada SD depresi. V4 ini tidak ada, V5 ada sedikit kenaikan, tetapi dia pasangannya nggak ada. Kita coba lihat di lead terdekat yaitu V6. V6 juga sama, tidak ada kenaikan sedikit tetapi tidak bermakna. Kemudian V6 ke lead 1. Lead 1 ada kenaikan ya. Sama AVL juga ada kenaikan ya. Kemudian lead 2 aman, lead 3 ada ST depresi, AVF juga ada ST depresi. Oke. Contohnya seperti itu. Walaupun memang di V2 sama V3 ini modelnya ST depresinya adalah upsloping. Jadi kurang bermakna untuk menandakan iskemik. Baik, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita sambung ke video-video selanjutnya. See you next time.